Teori 2. Desain basis data. Yang akan dibahas pada teori kali ini ialah pendahuluan, lalu aturan sistem informasi dalam organisasi, dan juga proses desain basis data. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan akan mampu memahami aturan sistem informasi dalam organisasi dan juga memahami proses desain basis data. Langsung saja masuk ke materi. Aturan sistem informasi dalam organisasi. Yang pertama, organizational context untuk penggunaan sistem basis data, siklus sistem informasi, dan siklus sistem aplikasi basis data. Organizational context untuk penggunaan sistem basis data. Untuk mengakomodasi sistem, beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data atau database administrator untuk mengontrol aktivitas basis data. Sejak awal 1270 sampai pertengahan 1980, perubahan-perubahan pembuatan dalam repositori tersentral yang besar dengan DBMS tertunggal tersentral. Selama 10-15 tahun, perkembangan basis data meliputi antara lain personal komputer dan produk software seperti basis data seperti Excel, Fox Pro, MS SQL, Access atau SQL. DBMS terdistribusi dan client server sebagai pembuka pilihan mendistribusikan basis data ke banyak sistem komputer untuk kontrol yang lebih baik dan proses lokal yang lebih cepat. Beberapa organisasi sekarang menggunakan sistem data dictionary atau information repository atau DBMS yang mengatur metadata, yaitu data yang menggambarkan struktur basis data, constraints, aplikasi, autorisasi, dan sebagainya. Sistem data dictionary menyimpan dan mengatur informasi berikut: deskripsi skema sistem basis data, informasi detail dari desain fisik basis data seperti struktur penyimpanan, access path, ukuran file dan record, deskripsi pemakaian basis data, tanggung jawab dan hak akses, deskripsi tingkat tinggi dari transaksi basis data dan aplikasi, dan relasi pemakai ke transaksi, relasi antara transaksi basis data dan data item yang dirujuk, penggunaan statistik seperti frekuensi query dan transaksi, dan jumlah akses ke basis data. Siklus sistem informasi. Siklus sistem informasi disebut siklus makro, di mana siklus sistem basis data dirujuk ke siklus mikro. Siklus makro meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama, feasibility analysis, requirement collection dan analysis. Yang ketiga, design. Yang keempat, implementasi. Yang kelima, validation dan acceptance testing. Yang keenam, deployment, operation, dan maintenance. Siklus sistem aplikasi basis data. Aktivitas yang berhubungan dengan siklus sistem aplikasi basis data meliputi tahap berikut. Yang pertama, system definition, database design, database implementation, loading or data conversion, application conversion, lalu testing and validation, operation and monitoring and maintenance. Masuk ke pokok bahasan berikut. Proses desain basis data. Tujuan desain basis data ialah memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami, mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objektif seperti response time, processing time, dan storage space,
Terdapat 6 tahap utama yang pada proses desain basis data, yaitu yang pertama, koleksi dan analisa kebutuhan, desain basis data konseptual, yang ketiga, pemilihan DBMS, lalu pemetaan model data, lalu desain basic data fisik, dan akhirnya implementasi dan tuning sistem basis data. Proses desain terdiri dari dua aktivitas paralel. Yang pertama, aktivitas pertama meliputi desain data konten dan struktur basis data. Yang kedua berhubungan dengan aplikasi basis data. Pada beberapa kasus mungkin memodifikasi desain dari awal tahap selama tahap, kemudian feedback loop antara tahap juga dalam tahap sering terjadi. Summary tahap 2, 4, dan 5 adalah berikut. Desain basis data konseptual, yaitu pada tahap kedua. Tujuan dari tahap ini ialah memproduksi skema konseptual untuk basis data yang independen dari DBMS tertentu. Biasanya menggunakan model atau data tingkat tinggi seperti model ER atau EER. Pemetaan model data, yaitu tahap keempat. Selama tahap ini yang juga disebut dengan desain basis data logika, jika lakukan pemetaan skema konseptual dari model data tingkat tinggi ke model data DBMS. Desain basis fisik data fisik, tahap kelima. Selama tahap ini didesain spesifikasi basis data yang disimpan dalam hal struktur penyimpanan fisik, penempatan record, dan indeks. Hal ini berhubungan dengan terminologi arsitektur DBMS 3 level. Implementasi basis data dan tuning pada tahap 6. Selama tahap ini, basis data dalam program aplikasi diimplementasikan, diuji cobakan, dan diatur layanannya. Contoh proses desain basis data. Tahap 1, koleksi dan analisa kebutuhan. Sebelum melakukan desain basis data, harus mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu basis data sedetail mungkin. Aktivitas yang merupakan bagian dari tahap ini ialah aplikasi mayor dan kelompok pemakai yang akan menggunakan basis data atau pekerjaan apa yang akan diakibatkan diidentifikasi. Dokumen yang sudah ada yang berhubungan dengan aplikasi dipelajari dan dianalisa. Dokumen lain seperti polis manual, form, report, dan diagram organisasi direview untuk menentukan apakah terdapat tambahan pada koleksi, kebutuhan, dan spesifikasi proses. Lalu lingkungan operasi saat ini dan rencana penggunaan informasi dipelajari, termasuk di dalamnya analisa tipe transaksi dan frekuensi penggunaannya dan aliran informasi dalam sistem. Karakteristik geografis seperti pemakai, transaksi asli, tujuan pelaporan pun dipelajari. Data input dan output untuk transaksi ditentukan. Lalu penulisan respon untuk menentukan pertanyaan terkadang dikelompokkan dari pemakai basis data potensial atau kelompok pemakai. Pertanyaan ini melibatkan prioritas pemakai dan tempat yang penting untuk suatu aplikasi. Individu dilakukan interview untuk menolong dalam memperoleh informasi yang berharga dalam setting prioritas. Tahap kedua, desain basis data konseptual. Tahap kedua dari perancangan basis data melibatkan dua aktivitas paralel. Aktivitas pertama yaitu desain skema konseptual, yaitu menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap 1 dan menghasilkan skema basis data konseptual. Desain skema konseptual. Pada tahap desain basis data perlu menggunakan model data konseptual level tingkat tinggi dengan karakteristik expressiveness, simplicity and understandability, minimality, diagrammatic representation, dan formality. Pendekatan ke desain skema konseptual. Untuk desain skema konseptual harus diidentifikasi komponen dasar dari skema, type entity, tipe relationship, dan atribut. Harus juga menentukan key attributes, cardinality, dan participation constraint, weak entity, dan hierarchy specification or generalization.
Terdapat dua pendekatan untuk merancang skema konseptual yang diturunkan dari kebutuhan yang dikoleksi. Pendekatan pertama ialah pendekatan desain skema terpusat atau one shot, di mana kebutuhan dari aplikasi yang berbeda dan kelompok pemakai pada tahap 1 digabungkan ke dalam satu himpunan kebutuhan sebelum desain skema dimulai. Pendekatan kedua adalah pendekatan view integration, di mana kebutuhan tidak digabungkan. Suatu skema dirancang untuk setiap kelompok user atau aplikasi berdasarkan kebutuhan masing-masing. Strategi untuk desain skema. Yang pertama, top-down strategi, bottom-up strategi, inside-out strategi, mixed strategi. Yang pertama, pada A ialah contoh strategi top-down, membangkitkan tipe entity baru, di mana yang pertama, fakulti hanya mengajar lalu berubah menjadi mengajar dan juga memberikan. Lalu yang gambar B yaitu dekomposisi tipe entity dalam dua tipe entity dan relasi. Gambar berikut ialah contoh strategi bottom up. Gambar A ialah gambar dalam menemukan dan menambahkan relasi, sedangkan yang B ialah menemukan kategori baru dan menghubungkannya. Skema integrasi. Skema integrasi dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema. Karena skema dirancang individual, perlu menentukan konstruksi khusus dalam skema yang merepresentasikan konsep dunia nyata yang sama. Modifikasi sistem untuk kesesuaian dengan lainnya. Satu skema dimodifikasi sehingga sesuai dengan skema lainnya. Menggabungkan view. Skema global dibuat dengan menggabungkan skema individu. Restrukturisasi. Sebagai langkah akhir, skema global dianalisa dan direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. Desain transaksi. Proses dilakukan paralel dengan tahap kedua. Untuk mendesain karakteristik transaksi basis data yang diketahui dengan cara DBMS independen. Jika suatu sistem basis data dirancang, perancang sadar beberapa aplikasi yang diketahui yang akan dijalankan dalam basis data diimplementasikan. Bagian terpenting dari perencanaan basis data ialah menentukan karakteristik fungsi transaksi tersebut sebelumnya dalam proses perancangan. Transaksi dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama, retrieval transaction yang digunakan untuk menampilkan data ke layar atau untuk produksi pelaporan. Yang kedua, update transaction yang digunakan untuk memasukkan data baru atau memodifikasi data yang sudah ada pada basis data. Mixed transaction yaitu digunakan untuk aplikasi yang kompleks yang melakukan retrieval dan update. Kita masuk ke tahap ketiga, pemilihan DBMS. Pemilihan DBMS berdasarkan beberapa faktor, beberapa hal teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. Faktor teknis berhubungan dengan ketempatan DBMS yang dipilih. Yang termasuk faktor teknis ialah tipe DBMS, antara lain relasional, objek relasional, objek, dan lainnya. Hal-hal yang harus dipertimbangkan secara ekonomi dan faktor organisasi ialah yang pertama, software acquisition cost, yaitu harga upfront dalam pembelian perangkat lunak termasuk pilihan bahasa. Maintenance cost, berhubungan dengan harga layanan pemeliharaan standar dari vendor dan juga untuk menjaga versi DBMS tetap up to date. Hardware acquisition cost, perangkat keras baru mungkin diperlukan seperti memori, terminal, disk drive, dan controller baru atau penyimpanan DBMS khusus. 4. Database creation dan conversion cost. Ini berhubungan dengan biaya pembuatan sistem basis data dari konversi sistem yang sudah ada ke perangkat lunak DBMS yang baru. Yang kelima, personal cost. Ini adalah akuisisi perangkat lunak DBMS untuk pertama kali oleh organisasi. Biasanya dilakukan dengan reorganisasi Departemen Data Processing. Lalu training cost. Karena DBMS biasanya berupa sistem kompleks, personal harus di-training dahulu menggunakan dan memprogram DBMS-nya.
Yang ketujuh, operating cost. Biaya operasi lanjutan dari sistem basis data biasanya tidak termasuk dalam evaluasi. Tahap keempat ialah pemetaan model data. Proses pemetaan dalam dua bentuk. Yang pertama, sistem independent mapping. Pada bentuk ini, pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus atau kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Bentuk kedua yaitu tailoring the schemas to a specific DBMS. DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. Tahap kelima, desain basis data fisik. Rancangan basis data fisik ialah proses memilih struktur penyimpan khusus dan mengakses path untuk file basis data yang mendapatkan performansi yang baik pada aplikasi basis data. Kriteria berikut biasanya digunakan untuk menuntun pemilihan rancangan basis data fisik. Yang pertama, waktu respon, yaitu merupakan waktu antara pengiriman transaksi basis data untuk eksekusi dan penerimaan respon. Yang kedua, utilitas ruang penyimpanan, merupakan jumlah ruang penyimpanan yang digunakan file basis data dan struktur akses path pada disk, termasuk pengindeksan dan akses path lainnya. Yang ketiga, transaction throughput, merupakan jumlah transaksi rata-rata yang dapat diproses per menit, merupakan parameter kritis dari sistem transaksi seperti yang digunakan pada reservasi pesawat ataupun bank. Tahap yang terakhir, implementasi basis data dan tuning. Setelah rancangan logika dan fisik selesai, kita dapat mengimplementasikan sistem basis data. Hal ini merupakan tanggung jawab DBA atau Database Administrator bersama para desainer basis data. Penyataan dalam DDL atau Data Definition Language, termasuk SDL atau Storage Definition Language, dari DBMS terpilih, dikompilasi dan digunakan untuk membuat skema basis data dan file basis data. Basis data dapat kemudian dipopulasikan dengan data. Sekian untuk teori pada desain basis data. Semoga bermanfaat.